PDAM Tirta Tanpa Nama Kolaka Utara gagas air minum dalam kemasan. Topografi Kabupaten Kolaka Utara yang diapit oleh laut dan pegunungan menjadikan wilayah ini sebagai daerah aliran sungai dengan potensi mata air pegunungan yang sangat jernih. Radiasi industri terhadap kualitas dan kuantitas air bersih sama sekali belum terkontaminasi. Semua masih dalam kondisi natural dan alami. Lebih dari 1 dasawarsa Kabupaten Kolaka Utara sudah menikmati air bersih yang dialirkan langsung ke rumah-rumah masyarakat melalui perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tanpa Nama. Kendati di awal terbentuknya perusahaan ini berjalan terseok-seok, namun di bawah kepemimpinan seorang direktur yang piawai, perusahaan yang mengurusi masalah air bersih tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari status disclaimer menjadi perusahaan yang sehat dan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang. Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Tanpa Nama Kabupaten Kolaka Utara, Jumadi Esos mampu membawa perusahaan pada puncak kejayaan, sehingga didaulat sebagai pemimpin pembawa perubahan oleh lembaga yang berkompeten pada tahun 2018 lalu. Buah tangan dan pemikiran yang visioner, Jumadi yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Kolaka Utara sudah memberikan karya-karya terbaik untuk perusahaan ini, seperti pemberian nama perusahaan Tirta Tanpa Nama dengan logo tersendiri, menciptakan lagu Mars PDAM Tirta Tanpa Nama, sampai pada peningkatan jumlah pelanggan, jumlah karyawan, pengembangan sarana prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia. Baru-baru ini kunjungan kerja dengan Dewan Pengawas di PDAM Luwu Utara terkait gagasan perusahaan untuk pembuatan air minum dalam kemasan AMDK, Jumadi memiliki obsesi yang sangat kuat dalam mewujudkan gagasan tersebut. Menurut Jumadi, dirinya hanya membutuhkan dukungan dari Bupati Kolaka Utara sebagai pemilik perusahaan, Dewan Pengawas, serta semua lembaga terkait. Selebihnya, saya akan memikirkan dan bekerja keras bersama seluruh karyawan PDAM untuk mewujudkan hal ini. Muaranya sangat jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya para karyawan PDAM Tirta Tanpa Nama Kabupaten Kolaka Utara. Sedikit mungkin tanggapan Kanda hasil kunjungan kerja di PDAM Kabupaten Luwu Utara. Apa yang menjadi referensi dari sana dan kira-kira apa yang ingin kita lakukan di PDAM Tirta Tanpa Nama Kabupaten Kolaka Utara ini? Ya, jadi saya kira terkait masalah kunjungan di sana, kan jauh-jauh sebelumnya saya memang sudah ada di pikiran saya bahwa PDAM Kabupaten Kolaka Utara ini lebih meningkatkan kapasitasnya lagi menjadi lebih dibanding kondisi sekarang. Nah, kita nguping-nguping di luar kira-kira apa yang bisa disandingkan dengan kondisi penjualan hanya semata-mata penjualan rekening sehingga kita bisa tingkatkan pendapatan. Ternyata ada yang menarik. Informasi semula itu bahwa di utara sudah dilakukan ada kondisi seperti itu, bahwa mereka mengelola air kemasan dan orang PDAM termasuk Kulon Progo. Saya sempat diskusi dengan direkturnya di sana. Ini memang sangat signifikan kalau ditinjau dari sisi yang terkait masalah hubungannya dengan daerah sebagai pemilik perusahaan. Tentu itu jauh lebih efektif dan efisien, saya kira, karena yang namanya air minum itu saya kira kebutuhan semua, bukan hanya masyarakat, termasuk kita. Apalagi kalau selama ini setiap kantor kan ada air kemasan, air yang botol itu, kemasan botol yang mereka gunakan setiap harinya, mereka konsumsi setiap harinya itu. Ini kalau kita melihat dari sisi keuntungan daerah luar biasa. Terus kalau kita melihat dari prospek untuk usaha air kemasan ini di PDAM Kolaka Utara dibandingkan dengan potensi air
di Kabupaten Kolaka Utara, bagaimana kita melihatnya? Kolaka Utara jauh lebih lebih prospek. Karena kalau kita pergi di daerah lain yang melakukan itu, bahkan di Lu Utara sendiri, kami sudah berkunjung ke sana itu kondisinya sangat ini. Di sana itu sudah over kapasitas. Ini sangat berbeda, kita di sini masih idle capacity. Bahkan kita masih kondisinya ya 2 kali lipat lah cadangan air kita yang ada yang sekarang yang terpakai. Terus strategi yang saya lihat digunakan oleh Kabupaten Lu Utara itu anggaran awalnya itu digunakan sekitar 300 jutaan untuk air kemasan itu. Kemudian launching pertamanya itu semua SKPD diwajibkan untuk mengkonsumsi. Kira-kira seperti apa yang kita terapkan andai pun ini kita bisa lakukan? Kalau kita di sini nih target kita bukan cuma sekedar SKPD. Artinya kenapa di sana baru sebatas SKPD, kan di sana itu belum ada BP POM-nya belum. Sehingga dia belum berani menjual keluar. Kalau kita targetnya ya jangan hanya sebatas Kabupaten Kolaka Utara. Jadi saya optimis sekali bahwa ketika ini kita lakukan, ini sebenarnya aset daerah. Selain daripada kita bisa efisienkan itu daripada penggunaan air aparatur daerah, kita lebih bisa meningkatkan termasuk pendapatan daerah. Karena ini nanti kan insya Allah kalau laba kan, kenapa kita tidak memberikan kontribusi kepada daerah? Artinya ini jauh lebih efektif. Terkait soal itu, rapat yang digelar bersama Dewan Pengawas dan para kepala bagian untuk mematangkan rencana tersebut juga mendapat tanggapan serius dari Dewan Pengawas. Pembahasan regulasi dalam rapat untuk menindaklanjuti gagasan ini secepatnya akan dibicarakan dan disampaikan kepada Bupati sebagai pemilik perusahaan. Hal itu diungkapkan oleh Bahrun SPD, salah satu anggota Dewan Pengawas. Kita bawa juga, kita sodorkan seperti saya bisa lihat. Itu kita lihat nanti waktu dia Pak Bupati, karena kita lihat suasananya, jangan dilihat kondisinya ya. Yang harus kita kondisikan, harus yang ceria-ceria lah kita masuk supaya kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu, menurut Kepala Bagian Teknik, Dr. Anda Sudirman, mengatakan bahwa mengenai kesiapan lokasi dan tenaga kerja, semua sudah siap dan sudah dilakukan peninjauan. Siap bekerja keras. Insya Allah siap bekerja keras. Apalagi kita sudah lokasi yang kami sudah tinjau juga. Mudah-mudahan jadi kita tempatkan di bagian produksi di atas di gitu. Jadi sudah ada perencanaan yang berjalan sekarang. Kami sudah tinjau dengan Dewan Pengawas. Alhamdulillah tinggal dibenahi tempatnya di atas. Bagaimana selayaknya. Berarti sudah ada progres ini ya, yang sementara berjalan. Dan insyaallah kami siap bekerja. Semua pihak tentu berharap jika PDAM Tirta Tanpa Nama Kabupaten Kolaka Utara memiliki unit usaha air minum dalam kemasan dengan kualitas air yang lebih baik untuk dikonsumsi, serta harga yang relatif murah dibanding harga air minum kemasan di pasaran umum.